Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa junudi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alimna fit ta'wil, amma ba'du. Yang dirahmati Allah sekalian, para penonton, alhamdulillah segala puji syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kurniaan pada kita semua. Alhamdulillah pagi yang mulia ini pada 23 November kita dapat kembali berjumpa dalam pengajian kitab Sabilal Muhtadin. Hari ini masuk pada siri yang ke-133 dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah memberikan rahmat dan anugerahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam sama-sama kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali membincangkan tentang zakat. Di minggu lepas saya telah menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang berzakat itu. Kemudian telah kita sampaikan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah zakat. Ada yang berkaitan dengan masalah zakatul hayawan, kemudian zakatun nabat, tumbuh-tumbuhan, zakat naqad yaitu emas dan perak, zakat rikas yaitu harta yang ditemukan di dalam tanah. Yang kelima adalah zakat ma'dan. Zakat ma'dan itu hampir sama, cuma ma'dan ini adalah sesuatu yang belum diproses. Belum diproses maksudnya belum sampai menjadi emas dan perak. Yang juga masuk dalam zakat ma'dan ini ada juga zakat perniagaan, nanti akan dibincangkan di belakang ya, dengan beberapa syarat dan sebagainya. Ya. Hari ini kita masuk pada zakatul hayawan. Minggu lepas saya telah sampaikan beberapa syarat kewajiban berzakat bagi hayawan itu. Saya ulang kembali, yang pertama adalah hayawan itu adalah na'am, yaitu lembu, unta atau kerbau, di sini dampakan kerbau, kemudian kambing dan biri-biri. Itu sahaja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah sampai pada nisabnya. Insya Allah hari ini kita akan membincang tentang masalah nisab itu. Nisab itu adalah ukuran daripada satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, syarat yang ketiga bahwasanya hayawan tersebut adalah berlalu 1 tahun dalam kepemilikan yang mempunyai hayawan itu. Ya, syarat yang keempat adalah ia makan rumput sendiri. Ya, jadi maknanya ia tidak diberi makan. Nanti akan dibincangkan juga tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan makan rumput sendiri itu. Nanti kita akan bincangkan satu-satu. Hari ini kita akan membincangkan tentang nisabul hayawan, yaitu berapa jumlah daripada yang dikeluarkan zakatnya. Jadi hayawan ini juga ada kiraan dia. Kalau belum sampai pada kiraan itu, maka ia tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kita masuk pada yang pertama, mengikut daripada tulisan dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun pada menyatakan nisab zakat unta. Nah, sekarang kita masuk dalam unta, walaupun di tempat kita memang jarang sekali orang yang membela unta ini, setakat sebagai pengetahuan saja ya para penonton, sebab unta ini juga termasuk hayawan yang dalam kategori yang harganya juga sangat mahal ya. Apalagi yang unta yang berwarna merah. Dalam hadis itu Rasulullah sering menyampaikan bahwa ia lebih utama daripada unta yang berwarna merah. Jadi unta yang berwarna merah ini kalau dikira adalah hayawan yang harganya sangat mahal.
maka boleh kita lihat bahwa nanti nisab pada unta ini sangat sedikit. Ya. Berapa dia? Nisab unta itu 5 ekor. Jadi 5 ekor unta sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan lembu, nanti kalau lembu itu agak banyak ya. Kemudian apa yang perlu dikeluarkan dari 5 ekor unta ini? Maka zakatnya seekor kambing. Nah, jadi kalau punya 5 ekor unta dengan 4 syarat yang saya sampaikan tadi, wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah seekor kambing. Nanti berapa umurnya dibincangkan pada pembahasan selanjutnya. Dan pada 10 ekor unta 2 ekor kambing. Pada 15 ekor unta 3 ekor kambing. Dan pada 20 ekor unta 4 ekor kambing. Nah, jadi 5, 10, 15 sampai 20 itu masih yang wajib dikeluarkan adalah kambing. Maka kambing yang akan zakat itu yaitu yang berumur 2 tahun masuk pada yang ketiga. Atau biri-biri yang berumur setahun masuk pada yang kedua. Sama ada ia adalah laki-laki atau bini ya. Di sini beliau menggunakan istilah bini. Kalau kita lebih suka menggunakan istilah betina ya. Sama ada ia adalah jantan atau betina, boleh ya. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan adalah kambing yang berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga, atau kalau menggunakan biri-biri yang berumur setahun masuk pada tahun yang kedua. Nah, di sini mungkin kita punya permasalahan di sini ya, soalan ya. Apa sih bezanya kambing dengan biri-biri itu? Dalam masalah kurban pun umurnya pun berbeda para penonton ya. Kalau dalam masalah kurban itu syaratnya kalau kambing itu ia adalah sudah berumur 2 tahun penuh masuk pada tahun yang ketiga. Kalau biri-biri ini 1 tahun penuh masuk tahun yang kedua, itu baru boleh digunakan untuk berkurban atau akikah. Rupa-rupanya dalam masalah zakat pun sama ya. Dalam masalah zakat pun sama. Untuk kambing yang digunakan sebagai zakat unta itu adalah kambing yang berumur 2 tahun penuh. Mana di sini kiraannya adalah kiraan hijriyah. Hijriyah itu maksudnya para penonton setiap 1 tahun itu berbeza 14 atau 15 hari dengan tahun syamsiah atau tahun kalender yang menggunakan Januari, Februari itu menggunakan namanya adalah tahun Masehi. Sedangkan tahun Hijri seperti yang kita tahu ya adalah kiraan menggunakan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan selanjutnya daripada Muharram, awalan Muharram sampai yang akhir. Itu perbezaan setiap tahunnya itu adalah berbeza 14 atau 15 hari. Ya, maknanya apa? Banyak yang tahun Masehi. Di tahun Hijri ini lebih sedikit. Makanya dalam dalam kisah yang menceritakan Ashabul Kahfi ya. Dalam Ashabul Kahfi itu kalau menggunakan tahun Masehi itu adalah 300 tahun. Namun kalau menggunakan tahun Hijri ia adalah 309 tahun. Tuan-tuan atau puan-puan yang faham tentang cerita Ashabul Kahfi adalah 7 orang soleh yang ditidurkan selama 300 tahun Masehi ya. Atau 309 tahun Hijri. Itu boleh dilihat ceritanya dalam surah Al-Kahfi itu. Jadi kenapa ada perbedaan di situ? Sebab setiap 1 tahun itu ya ada perbedaan antara tahun Hijri dengan Masehi dari sisi kiraan harinya. Oke, kita teruskan ya. Jadi yang digunakan sebagai kiraan dia adalah tahun Hijriyah ya. Untuk menetapkan ia sudah 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian kita teruskan. Jadi 5 sampai 20 zakatnya seperti itu.
Maka pada 25 ekor itu zakatnya seekor bintu makhot. Nah, ini sudah berubah lagi. Kalau mempunyai 25, zakatnya bukan kambing lagi. Apa dia? Namanya istilah bintu makhot. Bintu itu anak perempuan, makhot yaitu unta betina yang berumur setahun. Nah, nih. Unta betina yang berumur 1 tahun, jadi masih kira-kira anak ya. Kenapa anak? Sebab ia belum waktunya untuk bunting. Namanya bintu makhot. Nah, kalau kita terjemahkan, bintu itu anak perempuan, makhot itu yang telah khed ya. Mungkin kalau dikira sudah masuk sebagai anak perawan ya, anak gadis kalau manusia yang berumur 1 tahun. Kemudian dan pada 30 ekor unta dan pada 36 ekor unta seekor bintu labun, berbisa lagi. Yaitu anak unta betina yang berumur 2 tahun. Jadi beza lagi istilahnya. Maka di sini nanti kita hanya membaca aja para penontonnya, sebab di sini memang tidak ada unta ya, setakat sebagai pengetahuan. Kemudian bintu labun itu adalah unta betina yang berumur 2 tahun. Dan pada 46 ekor unta seekor hakoh, yaitu unta betina yang berumur 3 tahun. Beza lagi istilahnya. Jadi kalau setahun itu adalah bintu makhot, yang 2 tahun itu maknanya bintu labun, yang 3 tahun itu maknanya hakoh. Mungkin agak pelik istilahnya ya, tak apa. Yang penting kita pernah dengar. Dan pada 61, nah di sini beliau menggunakan kata asa. Saya lihat dalam terjemah itu maksudnya 1. 61 seekor jaza'ah, beza lagi, yaitu unta betina yang berumur 4 tahun. Jaza'ah, beza lagi istilahnya. Dan pada 76 2 ekor bintu labun, nah, maknanya kembali. Jadi istilahnya ada yang pertama tadi apa? Bintu makhot. Yang kedua adalah bintu labun. Yang ketiga hakoh. Yang keempat jaza'ah. Jadi kalau umur setahun namanya bintu makhot, 2 tahun adalah bintu labun, 3 tahun hakoh, yang keempat adalah jaza'ah, itu istilahnya. Nah, jadi nanti kalau dalam istilah itu digunakan untuk perbezaan bilangan berapa yang dimiliki. Kalau jumlah yang dimiliki itu 76, maka zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Pada 91 2 ekor hakoh, dan pada 121 3 ekor bintu labun. Maka dengan bertambah 9 kemudian bertambah 10 berubahlah yang wajib. Maka tiap-tiap 40 seekor bintu labun, tiap-tiap 50 seekor hakoh, maka 130 zakatnya 2 ekor bintu labun dan seekor hakoh. Maka kiraannya seperti itu, bertambah mengikut kiraannya. Jadi saya tidak bincangkan benda ini secara detail, sebab di sini tidak begitu memang tidak ada orang yang membela unta seperti ya, di tanah Arab. Kita masuk pada yang kedua para penonton, menyatakan nisab zakat sapi dan kerbau. Sapi itu lembu. Jadi ini mungkin yang lazim di tempat kita, yang punya lembu, yang punya kerbau ya. Nah, itu perlu diperhatikan berapa nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bermula nisab zakat sapi dan kerbau itu adalah 30 ekor. Jadi maknanya kalau seseorang tuh punya lembu dengan syarat yang telah kita bincangkan, ada 4 itu ya. Ia mesti dimiliki setahun, kemudian ia dibela di tempat yang tidak dimiliki orang, atau mungkin kalau miliknya sendiri boleh, dan ia tidak diberi makan seperti layaknya seperti kalau seseorang itu membela lembu di kandang dan sebagainya. Maknanya apa? Ia dilepaskan di tempat, satu tempat, kemudian ia makan sendiri. Yang punya
peternakan yang seperti itu kalau mempunyai sapi atau lembu yang jumlahnya belum mencapai 30, saya ulang. Belum mencapai 30 maknanya ia belum wajib mengeluarkan zakatnya. Maka kalau sudah jumlahnya itu adalah 30 dan dimiliki setahun tidak berubah, maka barulah diwajibkan baginya mengeluarkan zakat. Maknanya para penonton 30 ekor itu kalau dimiliki setahun tidak ada perubahan, maknanya orang kaya, betul-betul kaya. Boleh dikira ya kalau satu itu harganya 7.000, kalau 30 udah berapa ratus ribu. Kemudian kita lihat berapa nisab zakatnya. Maka zakatnya adalah seekor tabi. Ketika seseorang itu mempunyai 30 ekor lembu, maka zakatnya adalah tabi. Ini istilahnya lain daripada unta tadi. Apa tabi itu? Tabi itu yakni lembu atau sapi atau kerbau yang berumur setahun atau seekor tabi'ah. Yakni sapi atau kerbau yang berumur kan setahun. Jadi tabi itu untuk yang jantan, kalau tabi'ah itu untuk yang betina. Tapi itu kalau dalam kita istilahnya maknanya yang mengikut. Maknanya apa? Yang lembu yang masih kecil itu akan mengikut kepada induknya untuk menyusu. Maknanya tabi disebut dalam bahasa Arab. Maka memadai dikeluarkan zakatnya yang laki-laki atau bini. Jadi boleh menggunakan lembu jantan atau lembu betina yang berumur setahun itu. Tetapi yang bini terafdal daripada laki-laki. Jadi kalau menurut pandangan Syekh Muhammad Arsad bahwa kalau yang dikeluarkan itu betina ya lebih afdal. Kenapa para penonton? Mungkin kalau yang betina ini akan boleh beranak lagi. Jadi ia akan berproduksi. Kalau yang jantan sekali ia dikeluarkan dijual sudah habis. Tapi kalau yang betina ia punya satu kelebihan, yakni ia boleh berproduksi, ia boleh beranak ya. Maka di sini dikatakan kalau yang dikeluarkan itu bini, betina ya lebih afdal. Dan pada 40, sekarang kita pindah daripada 30 masuk pada 40. Boleh dilihat dalam kitab itu zakatnya adalah seekor musinnah. Istilahnya lain. Kalau yang tadi umur setahun namanya tabi. Sekarang yang kalau mempunyai 40 namanya musinnah, yaitu sapi atau kerbau bini yang berumur 2 tahun. Nah, nih yang mempunyai lembu 40 wajib mengeluarkan seekor musinnah, yakni apa dia? Lembu atau kerbau betina yang berumur 2 tahun. Jadi yang untuk yang 30 itu boleh mengeluarkan tabi atau tabi'ah, jantan atau betina. Kalau yang 40 yang dikeluarkan adalah lembu betina yang berumur 2 tahun yang namanya musinnah. Dan 60 ekor zakatnya 2 ekor tabi dan nih. Kalau mempunyai 60 zakatnya adalah 2 ekor tabi. Tabi tadi yang setahun ya umurnya. Dan 70 ekor zakatnya seekor musinnah dan seekor tabi. Maknanya ada tambahan, ada musinnah, ada tabi kalau punya 70. Dan pada 80 ekor zakatnya 2 ekor musinnah, dan pada 90 zakatnya 3 ekor tabi, dan pada 100 zakatnya 2 ekor tabi dan seekor musinnah, dan pada 110 zakatnya 2 ekor musinnah dan seekor tabi'ah, dan pada 120 zakatnya 4 ekor tabi'ah atau 3 ekor musinnah. Jadi kalau kita lihat zakat yang dikeluarkan itu adalah mengikuti berapa jumlahnya ya. Yang penting dalam lembu ini ada istilah yang kena paham. Yang pertama adalah tabi atau tabi'ah, yang kedua adalah musinnah. Kalau tabi itu lembu jantan yang berumur setahun, kalau tabi'ah pun lembu betina berumur setahun. Kalau musinnah itu adalah lembu atau kerbau perempuan betina yang berumur 2 tahun. Oke, itu untuk yang mempunyai hayawan lembu. Jadi kalau kita punya peternakan yang seperti itu ya,
zakatnya adalah seperti itu, boleh dikira. Jadi memang kalau kita lihat para penonton yang mati Allah, zakatnya adalah seperti itu. Namun coba diperhatikan, zakatnya sebenarnya tidak memberatkan bagi orang yang mempunyai harta, sebab ia betul-betul bagi orang yang mampu ya. Jadi dalam zakat itu saya ulang kembali, syarat yang mesti dipenuhi, kalau 1, 2 itu sudah paham. Syarat yang ketiga itu berlalu setahun. Jadi maknanya kalau di pertengahan tahun jumlahnya itu berkurang, mungkin dijual karena keperluan dan lain-lain, maka kiraannya berubah lagi. Jadi haulnya itu bertukar lagi. Maknanya sebelum ia penuh kepada jumlah nisabnya itu, maka belum bermulalah istilah haul itu. Ya. Yang kedua, tidak diusahakan dengan memberi makanan. Kalau yang kita lihat pada zaman sekarang itu, sebagian orang beternak itu kan diletakkan dalam satu kandang yang luas, kemudian diberi makanan yang setiap hari ia kena bekerja untuk memberikan makanan kepada hayawan tersebut. Yang seperti itu juga tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dari sisi zakat peternakan. Nanti kan kita bincang, kalau seseorang itu beternak banyak ya, kemudian ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari sisi zakatul hayawan, maka ia wajib dari sisi mana? Kalau ia diniatkan untuk berniaga, maka ia masuk pada zakat perniagaan. Nah, zakat perniagaan nanti akan kita bincang di belakang, beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Di antara juga ia masuk hampir sama ya, masuk setahun, kemudian ia ada nisabnya. Kalau nisab zakat perniagaan ini berbeza para penonton. Nisabnya adalah mengikut emas 85 gram emas. Lalu boleh kita kira kalau sekarang ini nilai emas itu mungkin 300 ringgit mungkin ya, mungkin saya tidak tahu. Yang 24 karat itu. Coba kita kirakan kalikan 85 itu menjadi berapa puluh ribu. Nah, tuh. Kalau orang punya harta perniagaan sebanyak itu, maka wajib dikeluarkan 2,5% ya. 2,5% daripada zakat bendanya itu, nilai daripada harta bendanya itu. Oke, kita teruskan. Jadi kalau seseorang mempunyai lembu seperti itu. Sekarang kita masuk pula pada faslun menyatakan nisab kambing dan biri-biri. Bermula nisab kambing dan biri-biri 40 ekor. Nah nih, orang yang membeli kambing dan biri-biri nisabnya adalah 40. Maknanya kalau belum cukup kiraan dia 40, punya 39, nah, itu belum wajib mengeluarkan zakat. Maka zakatnya adalah seekor kambing atau biri-biri. Jadi kalau sudah punya 40, cukup setahun ya, keluarkanlah zakatnya seekor kambing, dikeluarkan satu. Dan pada 120, nah ini kiranya langsung naik ya, dari 40 langsung pada 120, maknanya kelipatan tiganya. Zakatnya 2 ekor kambing atau biri-biri. Dan pada 200 asa, 201, zakatnya 3 ekor kambing atau biri-biri. Dan pada 400 zakatnya 4 ekor kambing. Perhatikan ya, tidak begitu berat. Orang punya 400, yang wajib dikeluarkan hanya 4 ekor. Banyak Tuhan. 400 itu banyak tau. 400 ekor itu kalau dinilai dengan uang, dinilai dengan apa ini? Kalau kita nilai dengan duit itu sudah banyak. Jadi maknanya kalau orang punya 400 ekor dalam jangka 1 tahun dan tidak ia berubah jumlahnya, berarti maknanya adalah orang yang kaya ya. Kemudian pada tiap-tiap 100 seekor kambing atau biri-biri, jadi mana pertambahan dari 400 itu tambah 100 semuanya 500, 600, setiap 100-nya dikeluarkan 1 ekor.
Kalau orang itu punya kambing atau biri-biri yang banyak seperti itu. Oke, kita teruskan. Bermula yang dikeluarkan akan zakat itu tasaniyah, yaitu kambing bini yang berumur 2 tahun, atau jaza'ah, yaitu biri-biri yakni yang berumur setahun. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat, ya, sebagai zakat daripada kambing itu, para penonton, itu dinamakan dengan saniyah. Kata saniyah itu kalau dalam bahasa kita maknanya 2. Apa maksudnya? Kambing betina yang berumur 2 tahun. Kalau kambing berumur 2 tahun, atau jaza'ah, ini istilahnya, yaitu biri-biri perempuan betina yang berumur setahun. Jadi boleh mengeluarkan kambing, syaratnya berumur 2 tahun, boleh mengeluarkan biri-biri, ya maknanya adalah kambing biri-biri yang berumur setahun. Nah, ini. Jadi yang dikeluarkan zakatnya adalah seperti itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat apa bedanya kambing dengan biri-biri. Kalau kambing itu yang warnanya, yang bulunya halus, ya, bulunya halus, berwarna-warni, mungkin ya ada coklat, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kombinasi antara putih dan hitam, itu namanya kambing. Kalau yang biri-biri ya seperti yang bulunya itu tebal, yang banyak. Kalau kita lihat di dunia itu di New Zealand ya yang banyak itu biri-biri itu, yang bulunya boleh dijadikan sebagai pakaian. Jadi itu namanya biri-biri. Kenapa beza para penonton? Sebab pertumbuhan antara kedua hayawan ini memang lebih cepat biri-biri pertumbuhan dia. Maka di sini dikatakan kalau kambing itu berumur 2 tahun, kalau biri-biri setahun. Nah, si biri-biri setahun itu sudah besar. Ya. Oke, para penonton itu tadi. Jadi untuk yang punya kambing adalah seperti itu, bermula daripada 40, 120. Kemudian tadi berapa ya? Saya ulang, daripada 40 seekor zakatnya. Nah, kemudian 121, kemudian 201, kemudian langsung masuk pada 400. Nah, setelah 400 itu setiap tambah 100, maka zakatnya adalah seekor kambing. Itu. Jadi tidak begitu berat ya bagi orang yang hendak mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian para penonton yang dirahmati Allah, ya, saya akan meneruskan pada muka surat 92 ya. 92. Jadi setelah kita paham nisab daripada hayawan itu, ya, kita masuk pada syarat yang ketiga, bahwa segala syarat wajib zakat na'am lalu setahun di dalam melainkan pada anak yang diperanakkan oleh ibunya yang sampai nisab pada setengah tahun. Maka mengikutlah anak itu akan ibunya pada tahunnya jika sampai dengan anaknya itu nisab seperti beranak daripada 120 kambing itu seekor dahulu daripada genap setahun. Jikalau selahdzah sekalipun, yakni selahdzah itu sekejap, atau beranak daripada 39 sapi, atau kerbau seekor, atau beranak daripada 35 unta seekor, maka wajib pada segala misal tersebut itu tatkala genap tahun ibunya 2 ekor kambing. Sekarang permasalahan berikutnya adalah tentang kiraan setahun ya. Jadi yang kita bincangkan tadi, kalau yang dimiliki itu sesuatu yang daripada awal sampai setahun, jadi mana boleh dikira kalau seseorang itu punya 30 ekor lembu itu bermula Januari ya, maknanya apa? Setahunnya adalah akhir daripada bulan Desember, kalau kira-kira sekiraan yang seperti itu. Nah, sekarang sebelum masuk setahun itu ada anak di dalam kandungan ibunya. Bagaimana itu? Di sini disampaikan untuk anak yang dikandung ibunya kemudian ia lahir keluar di pertengahan tahun, maka tahun baginya itu adalah mengikuti tahun daripada induknya. Jadi contohnya seseorang punya
29 ekor lembu. Ya, kemudian di pertengahan tahun itu lahirlah anaknya daripada salah seekor lembu itu, maknanya genap kiraan dia kan menjadi 40. Nah, maka ketika sudah cukup 1 tahun, itu masuk dalam kiraan ibunya. Jadi maknanya ia menggenapi kiraan, menggenapi kiraan 30 itu kalau lembu. Kalau kambing contohnya seseorang punya 39 ekor dari bulan Januari, itu punya 39 sampai bulan Agustus, kemudian lahirlah 1 anak daripada induk-induk itu, maka jumlah daripadanya itu genap menjadi 40, walaupun kambing itu keluar pada pertengahan tahun. Jadi di sini disampaikan anak yang dalam perut ibunya itu mengikuti kiraan induknya. Kemudian syarat yang keempat, para penonton rahmati Allah, bahwa daripada segala syarat yang wajib zakat, hendaklah itu ada na'am itu makan rumput yang tiada dimiliki orang kira-kira setahun dan lamanya dengan diharaku oleh yang empunya. Ini menggunakan istilah bahasa dahulu. Kalau zaman sekarang tuh kalau kita terjemah diharaku itu digembalakan. Digembalakan itu maksudnya apa, para penonton? Ia daripada waktu pagi itu dikeluarkan daripada tempat tidurnya, kemudian dibawa ke padang rumput, pada waktu petang, kemudian juga dibawa pulang lagi. Seperti itu namanya digembala. Jadi maknanya kalau hayawan itu dibiarkan pergi, tidak diantar, pulang tidak dijemput, itu maknanya tidak masuk dalam syarat ini. Ya, maknanya syarat yang keempat ini, hayawan tersebut adalah digembalakan. Digembalakan itu maksudnya apa? Ketika pagi itu diantarkan ke tempat padang rumput, pada waktu petang diambil. Kemudian ini maksudnya saya baca ulang ya. Hendaklah ada na'am itu makan rumput yang tidak dimiliki orang kira-kira setahun. Jadi mana padang rumput itu adalah bebas, bukan milik siapa-siapa. Dengan diharaku oleh yang ampunya na'am atau wakilnya atau walinya atau hakim seperti digiringnya. Jadi menggunakan istilah digiring ya. Digiring itu maksudnya dibawa, para penonton ya. Digiringnya akan dia pada siang hari kepada tempat rumput dan digiringnya pada malam kepada tempat ketidurannya. Maka tiada wajib zakat pada na'am yang makan rumput semakan makanan dengan tiada diharaku, seperti keluar ya padang rumput pada tempat rumput dengan tiada digiring atau kembali kepada tempat ketiduran dengan tiada digiring. Ini untuk hewan-hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah digembalakan, para penonton. Jadi diistilahkan di sini ia diberi tempat untuk rehat pada malam hari. Kemudian ketika pagi hari hayawan tersebut itu dikeluarkan, dibawa ke tempat padang rumput itu. Kemudian pada waktu petang diambil lagi, dikembalikan ke tempat rehatnya itu. Itu namanya diharaku dalam istilah kitab ini. Digembala mungkin dalam istilah kita ya, digembalakan. Maknanya ya diambil, diantar kemudian diambil. Kemudian kita teruskan. Kemudian kita teruskan, untuk hayawan yang tidak seperti itu bagaimana? Maka tiada wajib zakat. Saya ulang, maka tiada wajib zakat pada na'am yang makan rumput semakan makanan dengan tiada diharaku, seperti keluar ke padang tempat rumput dengan tiada digiring, kembali kepada tempat ketiduran dengan tiada digiring. Jadi untuk hayawan yang tidak
digembalakan. Jadi maknanya contohnya ia diletakkan di satu tempat, dikurung di situ, ya, dibiarkan, tidak pernah ditengok. Nah, hayawan yang seperti itu juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Kemudian atau diharaku akan dia oleh yang lain daripada yang empunya dia, seperti yang merampas atau yang mencuri atau yang membeli dengan beli yang tiada sah. Hayawan yang dirampas, dicuri oleh orang lain, maka itu juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya bagi yang punya. Sudah dirampas, macam mana para penonton ya. Dan demikian lagi, tiada wajib zakat pada na'am yang dirinya empunya kekan dia setahun. Yang dirinya, bukan empunya, seulang. Tiada wajib zakat pada na'am yang diberinya umpan. Ini istilah dalam kitab, ini umpan. Jadi maknanya kalau dalam kita itu adalah makanan. Jadi saya ulang, tiada wajib zakat na'am yang diberi makanan akan dia setahun. Jadi saya untuk yang sistem seseorang itu bela hayawan, sama ada ia lembu atau kambing atau biri-biri, diberi makan, dicarikan makanannya itu, disabitkan, ya, diproseskan. Nah, yang seperti sekarang ini banyak sekali marak para penonton, ya, itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat hayawan. Ya, namun kalau diniatkan oleh yang punya itu berniaga sebab hendak ia mengambil untung, maka nanti ia tidak masuk pada zakatul hayawan, tetapi masuk pada zakat at-tijarah, zakat perniagaan, yang kiraannya pun juga berbeza. Kiraannya berbeza, ya. Nanti di belakang ada perbincangannya. Jadi untuk hayawan yang diberi makanan itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Nah, kemudian saya baca langsung bawah. Dan demikian lagi tiada wajib zakat pada na'am yang diwarisnya akan dia daripada bapaknya umpamanya, tapi tiada diketahui akan dirinya, melainkan kemudian daripada lalu setahun, yang merupakan harta warisan yang tidak diketahui oleh anaknya itu bahwa nanti akan diberikan padanya. Demikian lagi tiada wajib zakat pada unta atau sapi atau kerbau yang dipakai tanggal atau akan tunggangan atau dipakai bawah dan sebagainya, dengan syarat jika ada lama masa memakai itu, sekadar jika diberi umpan akan dia dalam masa itu. Tiada juga wajib zakat pada hayawan yang digunakan untuk bekerja. Contohnya kalau zaman dahulu, ya, zaman dahulu orang menggunakan lembu itu untuk membajak sawah, membajak tanah. Atau pada zaman dahulu juga orang-orang Arab menggunakan hayawan itu untuk membawa air yang digunakan untuk menyirami tanamannya. Itu juga hayawan yang digunakan untuk bekerja seperti itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Atau hayawan yang dijadikan sebagai tunggangan. Tunggangan itu maknanya sebagai kendaraan. Itu juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita lihat daripada beberapa kategori-kategori yang kita baca, walaupun saya tidak membaca semuanya, ya, yang menjadi poin penting daripada perbincangan masalah zakatul hayawan itu adalah yang pertama kena paham syaratnya yang 4 itu. Yang kedua adalah berapa nisab daripada masing-masing hayawan itu. Jadi saya ulang, untuk unta, yang punya unta itu bermula daripada 5. Belum ada 5 maknanya belum wajib zakat. Kalau lembu itu adalah 30, maknanya kalau belum cukup 30 belum wajib mengeluarkan zakat. Kalau kambing itu 40, bermula daripada 40. Kemudian kiraannya ke atas seperti mana yang telah kita sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya boleh dibuka kembali kitabnya. Kemudian syarat yang perlu diketahui lagi, saya ulang kembali bahwa untuk hayawan ini, ya, selain ia ada syarat kena pemilikannya itu setahun, juga ada syarat ia digembalakan.
Jadi istilahnya tidak diberi makan rumput secara dicarikan, namun ia mencari sendiri, namun digembalakan, dihantar, kemudian petang itu diambil. Yang seperti itu yang wajib mengeluarkan zakatnya dari sisi zakatul hayawan. Yang lain seperti daripada itu, yang tidak digembala, kemudian yang diberi makan, dicarikan makanannya setiap hari, itu juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Namun saya ulang kembali, kalau niatnya itu untuk perniagaan, jadi yang punya itu berniat untuk berniaga dengan cara membela hayawan itu, maka nanti kewajiban zakatnya itu bukan dari makna zakatul hayawan, tapi daripada zakatut tijarah, zakat perniagaan. Yang kiraannya nanti sudah saya sampaikan sedikit ya. Di antara syarat zakat perniagaan itu adalah ia berlalu 1 tahun kepemilikannya, juga nisabnya itu menggunakan emas 85 gram. Yang wajib dikeluarkan berapa? 2,5%, 2,5% daripada harta yang dimilikinya. Oke para penonton ya, alhamdulillah untuk zakat hayawan hari ini ya, kita telah bincangkan walaupun tidak sedetil dalam kitab ini, sekurang-kurangnya kita tahu tentang kewajiban bagi orang yang mempunyai harta hayawan itu ya. Jadi fungsi zakat seperti mana dalam ayat itu adalah berfungsi untuk membersihkan harta itu, yang kedua juga berfungsi untuk menyucikan jiwa orang yang punya daripada sifat bakhil dan kedekut yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, semoga Allah memberikan rahmat pada kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu hadapan, masuk pada zakatun nabat, zakat tumbuh-tumbuhan. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, kesehatan pada kita semua. Insya Allah berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ada salah silap apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.